pemirsa Sobat Unggul TV UMJ, program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda bersama dengan saya, Salsa Nabila, yang akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Berita pertama pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI, melantik 5 dekan periode 2024-2028 di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Selasa 16 Juli 2024. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 401, 403, 405, 407, 409 tahun 2023 tentang pengangkatan dekan Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 5 dekan di lingkungan UMJ tersebut yakni Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Sofa MAG, Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Insinyur Sularno MSI, Dekan Fakultas Teknik, Dr. Irfan Purnawan STM Cumeng, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Dwi Putri Cahyawati SHMH, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Dr. Evi Satispi SPMSI. Dalam sambutannya, Ma'mun menyampaikan bahwa pencalonan dekan baru di UMJ telah melalui proses konstitusional dengan aturan dan prosedur yang dijalankan dengan baik. Seluruh dekan baru memiliki target capaian masing-masing yang menjadi agenda besar universitas. Sopa mengatakan, jajaran Fakultas Agama Islam tidak akan berleha-leha dalam memajukan fakultas. Ia dan segenap sivitas akademika FAI berikhtiar menaikkan akreditasi program studi unggul, selain S1 Perbankan Syariah dan S2 Studi Islam. Selaras dengan Sopa, Solaro menuturkan kerja keras harus dilakukan untuk kemajuan Fakultas Pertanian, yaitu penambahan kuantitas jumlah mahasiswa, akreditasi unggul Prodi Agribisnis dan Prodi Agroteknologi, serta mendirikan Prodi Magister baru pada 2025. Pada kesempatan yang sama, Irfan mengutarakan akan berusaha dengan jajaran pimpinan fakultas untuk lebih intens meningkatkan prodi unggul dan menambah S2 Arsitektur, S2 Sipil, serta S3 Teknik Kimia. Senada dengan Irfan, Dwi akan mendorong aktivitas di Fakultas Hukum lebih berkualitas agar mencapai akreditasi internasional sesuai dengan yang dilakukan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terakhir, Evi menjelaskan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan menindaklanjuti pengembangan fakultas dengan menambahkan Prodi S3 Ilmu Politik, melaksanakan internasionalisasi, dan meningkatkan akreditasi pada S2 Ilmu Politik, S2 Administrasi Publik, serta S2 Ilmu Komunikasi menjadi unggul. Berita selanjutnya pemirsa, Diana Hasan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Rabu 17 Juli 2024. Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Analisis Pengaruh Organizational Culture Career Development terhadap Organizational Citizenship Behavior Islamic Perspective melalui Organizational Commitment dalam sidang promosi doktor di lantai 5 Gedung Bung Hatta, Universitas Negeri Jakarta. Sidang promosi Dr. Diana Hasan SEMM diuji oleh 5 penguji, diantaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI, bertindak sebagai penguji luar. Penguji internal yakni Profesor Dr. Purwana ESMBUS, Profesor Dr. Hamida SEMSI, Profesor Dr. Dewi Susita SEMSI, dan Dr. Dian Alfia Purwandari SEMSI. Dalam disertasinya, Kepala Badan Usaha milik Muhammadiyah itu menganalisis perilaku kerja ekstra atau Organizational Citizenship Behavior karyawan Bank Syariah Indonesia pasca merger menggunakan pendekatan Islam disebut OCBIP. Diana memperoleh data dari 375 karyawan BSI sebagai sampel penelitiannya. Hasil penelitiannya membuktikan Organizational Commitment memiliki peran mediasi pada pengaruh karir development terhadap OCB. Peran terbesar yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan OCB adalah karir development, sedangkan Organizational Commitment hanya bersifat parsial saja. Dari penelitian itu, Diana menyimpulkan keduanya dapat meningkatkan OCBIP. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ, Dr. Lukman Hakim SE Akal, memberikan apresiasi atas gelar doktor yang diraih oleh Diana.
Ia menuturkan, Diana merupakan doktor ke-42 yang dimiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ. Selanjutnya pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Kongres Wanita Indonesia menggelar sosialisasi Hari Kebaya Nasional di Auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan pada Rabu 17 Juli 2024. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional yang ditetapkan pemerintah pada 24 Juli. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Dalam sambutannya, Rektor UMJ, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI menyampaikan, kebaya adalah bagian dari tradisi dan Islam tidak anti terhadap budaya. Menurut Ma'mun, kegiatan tersebut bisa dilakukan di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang lain. Pasalnya, Aisyah adalah salah satu pendiri KOANI dan warga Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah perlu mengetahui lebih jauh tentang KOANI. Penyebaran PTMA di seluruh Indonesia menegaskan posisi Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan. Dalam hal ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa selaras yang dilakukan Ahmad Dahlan dengan semangat Al-Ma'unnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Peringatan Hari Kebaya Nasional 2024, Profesor Dr. Masito Husnan MAG mengutarakan, UMJ menjadi salah satu kampus dari 3 kampus yang ditunjuk dalam pelaksanaan sosialisasi Hari Kebaya Nasional. Peringatan Hari Kebaya Nasional 2024 akan diselenggarakan di Istora Senayan, Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Acara yang mengusung tema Lestarikan Budaya dengan Bangga Berkebaya direncanakan akan dihadiri 7.000 orang berkebaya. Ketua KOANI 2019-2024, Dr. Insinyur Giwa Rubianto Wiyogo MPD, memaparkan sejarah KOANI dan rangkaian kegiatan menuju Hari Kebaya Nasional. Acara puncak itu digelar untuk memperkenalkan dan menggaungkan kembali kebaya sebagai bagian dari sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Dalam sosialisasi Hari Kebaya Nasional, turut hadir Wakil Rektor 4 UMJ, Dr. Septa Chandra SHMH, jajaran pengurus KOANI, dan diikuti oleh Sivitas Akademika UMJ, serta mahasiswa PMM Angkatan 4. Kegiatan ini dimeriahkan juga dengan door prize. Berita selanjutnya pemirsa, komunitas robot terbang Sankara Force, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta menerjunkan 3 tim dalam kontes robot terbang Indonesia. Gelaran ini diselenggarakan secara hybrid di kantor Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Jakarta Selatan, 3 April sampai 28 Agustus 2024. 3 tim Sankara Force Fakultas Teknik UMJ berkompetisi pada divisi berbeda, di antaranya Divisi Racing Plan atau Elang Batavia, Divisi Fixed Wing atau Raja Wali Batavia, dan Divisi Teknologi Development atau Jalak Batavia. Mereka berhasil lolos tahap pertama seleksi proposal dan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi wilayah. Pada tahap kedua, Panitia KRTI 2024 melaksanakan visitasi untuk pengecekan kesiapan wahana dan teknologi yang dikembangkan oleh Sankara Force Fakultas Teknik UMJ secara daring pada Selasa 16 Juli 2024. Visitasi Divisi Racing Plan dan Divisi Fixed Wings dilakukan di Sekretariat Sankara Force Fakultas Teknik UMJ. Terdapat pemeriksaan berupa material, komponen, kapasitas baterai, sampai kesiapan lapangan terbang. Sementara itu, Divisi Teknologi Development dilaksanakan dengan presentasi hasil riset yang telah dikembangkan, yaitu inovasi material populer di ruang kolokium Fakultas Teknik UMJ. Pada kesempatan tersebut, turut hadir pembimbing Sankara Force Fakultas Teknik UMJ, Yana Adarani, SSI MKOM. KRTI 2024 digelar oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai penyelenggara pada partai final dalam waktu mendatang. Kompetisi ini diikuti oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Melalui KRTI, generasi muda didukung untuk berjuang dan berkarya nyata dalam dunia sistem nirawak baik di udara maupun di angkasa lepas di masa-masa selanjutnya.
Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Salsa Nabila beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.